Allah, bestinya kata Ani. Besti, masalah yang kini sedang dijalani oleh Nikita Mirzani terus jadi pembahasan hangat di publik. Bukan cuma soal perkara hukum atas laporan dugaan pemerasan yang dilayangkan Reza Gladys, tapi juga terkait status Nikita sebagai seorang single parent. Jadi Besti, belum lama ini Nikita Mirzani resmi jadi tahanan titipan kejaksaan di Rutan Pondok Bambu setelah pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya merampungkan proses penyelidikannya. Nah, masalah jadi tahanan titipan rutan, akses Nikita Mirzani untuk bertemu anak-anaknya bakalan jadi terbatas, Besti. Apalagi nih Besti, Kepala Rutan Pondok Bambu, Nebi Fiarleni udah bilang kalau Nikita Mirzani nggak bisa dijenguk keluarga setidaknya dalam kurun waktu 1 bulan setelah jadi penghuni rutan. Alasannya Nikita diminta fokus untuk menjalani masa pengenalan lingkungan atau mapenaling sebagai penghuni baru. Sama di Rutan Pondok Bambu, dia akan masuk ke blok khusus Mapenaling, itu paling lama 1 bulan, di mana Mapenaling adalah masa awal pengenalan lingkungan lagi di Rutan. Pembinaan agama, pengenalan lingkungan, kebiasaan sehari-hari, biasanya pagi-pagi kegiatannya apa yang dilakukan, dia melihat secara keseluruhan. Keluarga sudah boleh membesuk? Tidak boleh, yang ada hanya sampai dengan Mapenaling selesai, baru kalau kecuali pengacara ya, kecuali pengacara. Kalau dikunjungi pengacara kan sudah haknya beliau. Kemudian kalau dikunjungin keluarga, kalau memang sudah lewat dari masa Mapenaling baru bisa dikunjungi oleh pihak keluarga. Gitu. Sampai dengan maksimal 1 bulan. Iya, maksimal 1 bulan. Belum boleh besuk. Sudah, kalau sudah 1 bulan ke depan sudah bisa. Iya, iya belum. Gitu cenah Besti. Berarti Nikita Mirzani selama 1 bulan ke depan terhitung sejak tanggal masuk rutan di 5 Juni kemarin gak bisa ketemu sama anak-anaknya ya Besti. Tuh sedih deh. Padahal ya Besti, yang Ani tahu nih, Niki tuh deket banget loh sama anak-anaknya. Apalagi Aska dan Arkana, anak kedua dan ketiga Nikita Mirzani yang masih tergolong anak di bawah umur. Pasti Nikita bakalan kangen banget sama anak-anaknya ya Besti. Kalau secara umum pasti ada rasa kangen gitu yang besar banget gitu ya, dan biasanya jadi stres banget juga kalau nggak ketemu anak, karena rasa kangen, pengen dengar celoteh anak, pengen tahu anaknya baik-baik aja apa enggak, pengen juga memberitahu ke anaknya I'm okay di sini gitu. Itu penting banget gitu ya, supaya dalam kondisi yang tanda petik ya mencekam ya, dalam kondisi yang penuh trauma ya, kesehatan mental itu tetap bisa terpenuhi gitu loh. Kekuatan dari orang tua ya ketika berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan ya, apapun itu bisa dapat sumber kekuatan tuh dari tempat lain, antara lain dari anak-anak. Ya, jadi kalau dipisahin gitu, dijauhin, itu kayak kekuatan dirinya kayak hilang. Saya nggak tahu ya di lapas tuh. Setahu saya selalu ada psikolog sih. Sepengalaman saya sering ke lapas ya untuk program-program itu. Memang dia nggak ngetem di situ. Jadi dia on call. Nah kalau Mbak kita ini memang perlu gitu ya. Menurut saya tinggal bicara ke Kak Lapas itu biasanya dikasih. Bukan cuma mental Nikita aja nih yang bisa terguncang karena nggak bisa leluasa dijenguk keluarga di Rutan Pondok Bambu. Mental anak-anaknya juga jadi sorotan Besti. Sebagai psikolog, Tika Bisono berpendapat kalau mental anak-anak Nikita Mirzani harus tetap dijaga oleh orang-orang terdekatnya. Kalau perlu, Aska dan Arkana harus secara rutin dibawa ke psikolog untuk memastikan mental mereka tetap dalam keadaan baik meski harus berpisah dengan ibunya. Apalagi Niki juga diketahui menjadi seorang single parent dalam membesarkan mereka. Anak-anak ini kan juga hanya ada ibu ya, kan nggak ada ayah. Jadi di rumah itu pastinya kan mereka, ya saya sih berharap ada yang bantuin ya, ada yang dampingin, ada yang nginep di rumah. Dan menenangkan mental mereka juga, psikologis mereka, supaya nggak
stres yang berlebihan sehingga mengganggu kisi-kisi kehidupan anak-anak ini. Dan buat saya sih harusnya memang anak-anak ini didampingin psikolog ya. Keluarga besar lah bawa anak-anak ini ke psikolog untuk recheck ke ketahanan mental mereka juga gitu. Benar-benar pendampingan, karena situasi pikiran mental anak-anak ini kita nggak ada yang tahu kok. Ya, nggak ada yang tahu, makanya harus didampingin. Tapi ya Besti, meski dikhawatirkan bakalan mengganggu mental dirinya dan anak, tapi pada kenyataannya Nikita harus tetap menjalani segala proses yang udah jadi konsekuensi permasalahan hukum yang kini ada. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, yang sempat bertemu dan berbincang dengan Niki saat proses pemindahannya dari Rutan Polda Metro Jaya ke Rutan Pondok Bambu, memastikan jika kliennya itu dalam keadaan baik. Kewenangan jaksa, yang jelas dia santai, dia cuma titip aja sama saya. Proses hukum ini harus kita lalui nih, mau tidak mau, karena Niki sekarang ditahan, penahanannya adalah 20 hari dan itu menjadi kewenangan jaksa penuntut umum. Menurut dia bahwa itu adalah tidak melakukan sebuah perbuatan yang melanggar hukum atau melakukan dugaan pemerasan, dia pasti tegar. Itu Niki, karena Niki yakin bahwa dia tidak merasa melakukan pemerasan. Bagaimana dia nggak kenal dia dimintain tolong, seperti itu ya. Kondisi Nikita yang disebut Fahmi Bahmid dalam keadaan sehat secara fisik dan mental pun diiyakan sama Kepala Rutan Pondok Bambu ketika Nikita tiba sebagai tahanan titipan kejaksaan di sana loh Besti. Kak Niki, gimana sehat Kak Niki? Gimana Kak? Semangat ya Kak? Semangat Kak. Menit yang lalu itu Nikita Mirzani itu masuk ke rutan kelas 1 Pondok Bambu sebagai tahanan kejaksaan dari penahanan sebanyak 20 hari, itu terhitung 5 Juni sampai dengan 24 Juni 2000. Kondisinya sehat, alhamdulillah, dan dia kooperatif, bisa menjawab pertanyaan dari petugas registrasi. Secara keseluruhan dalam keadaan sehat. Kondisi fisik dan psikis Nikita Mirzani yang disebut dalam keadaan baik-baik aja memang terpampang nyata selama proses pemindahannya dari tahanan Polda Metro Jaya ke Rutan Pondok Bambu. Di momen tersebut, Niki masih sempat melontarkan senyuman ke awak media dan bilang kalau dirinya dalam kondisi baik. Setelah itu, Niki juga menunjukkan hal tersebut dari dandanannya yang cetar membahana di hari itu, Besti. Lantas, benarkah Nikita Mirzani tidak terguncang dengan masalah yang dihadapi? Apa kabar nih? Cantik banget Ami. Gimana? Tetap on point nih. Apa mau sampaikan Kak? Pak, halanya gambar saya Pak. Mama masih jalan Pak. Oh, cakap doang gitu. Pesan-pesan buat rezeki lagi. Gimana Kak? Nanti aja, nanti kita ketemu di persidangan. Ami cantik amat ada ini, emang sengaja make up sumringan nih. Mama itu di Siapa yang mobil paling Pak. dikangenin Kak? Niki siapa yang paling dikangenin? Mari saya kelapa Kak. Niki cantik banget. Kak Niki, Ami Niki. Apa kabar? Kata-kata Ami Niki. Sehat Kak, sehat. Sehat sama Pesami Kak. Kak, sehat Kak. Manusia itu kan biasanya ada masalah atau apa, ada yang bisa ekspresif, ada yang kemudian bisa tidak secara ekspresif menunjukkan masalahnya itu. Tapi kalau kita lihat bahwa apa yang sudah dialami ini kan juga tidak baru 1 hari atau 2 hari, ada proses adaptasi terhadap situasi masalah ini. Dan kalau sudah ada proses adaptasi ini, artinya mungkin apa yang rasanya gak nyaman dan sebagainya sudah mulai bisa diredam. Kalau dia merasa bahwa orang harus melihat saya sebagai orang yang tidak terganggu dengan masalah ini, akan baik-baik aja, tidak menjadi sesuatu yang luar biasa kelihatan dari luarnya. Tapi kalau kita ngelihat bahwa mungkin tidak seceria dan sebagainya, itu mungkin pasti ada dampaknya juga, karena saat ini dia sedang juga pasti berpikir
apa yang mesti dia lakukan setelah ini, karena yang tadinya tidak diharapkan sampai seperti ini jadi seperti ini. Kan ekspresi orang itu tidak hanya dilihat dari wardrobe-nya aja ya, pakaiannya aja, tetapi lebih kepada juga bagaimana dia mengekspresikan dirinya. Itu juga perlu harus dipertimbangkan ya. Tetapi bahwa tidak boleh dekat dengan anak karena situasi tertentu yang kemudian tidak terlalu baik, itu pasti akan berdampak. Pertama, kalau orang yang sedang dalam keadaan tidak nyaman gitu kan perlu support. Support yang paling ada adalah support dari keluarga, misalnya anak, keluarga, misalnya ada orang tua, saudara dan sebagainya. Itu yang menguatkan diri. Tapi dikala itu terjadi dan tidak boleh berhubungan, itu akan memang merasa orangnya jadi merasa seperti kayak sendirian gitu. Ya kalau syukur-syukur memang masih ada ibadahnya dan sebagainya, bisa bercurhat dengan Allah misalnya gitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari sisi ini kok berjauhan, dia bisa membuat terpuruk, bisa iya, tapi bisa juga dia menyadari bahwa ini emang kenyataannya, sehingga dia akan mencari jalan keluar yang berbeda. Nah gitu cenah Besti, menurut Besti gimana nih? Niki bakal kena mental nggak ya gara-gara harus berjauhan dengan anak dan nggak bisa leluasa dijenguk keluarga di rutan Pondok Bambu? Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.